Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafawwal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fattarani rabbil alamin. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Tawassul dengan suratul Fatihah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarga baginda, seluruh para nabi-nabi dan rasul, dan juga seluruh para sahabat Nabi, orang-orang soleh, para ulama, para syuhada, khususnya yang sudah mendahului kita, dan wabil khusus kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan keluarga kita yang telah mendahului kita. Juga kita hadiahkan untuk pengarang, penulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang akan kita baca, Imam Tirmizi, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Juga dengan seluruh sanak famili kita, seluruh kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan, manfaat ilmu mereka, kesalehan mereka pun tertular kepada diri kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan kaum muslimin dan muslimat. Juga agar Allah Subhanahu wa taala buka hati kita sehingga menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Allah kabulkan doa-doa kita, ampuni dosa-dosa kita, terima amal ibadah kita, istiqomahkan kita di dalam agama, dalam kesalehan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia berjumpa dengan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan kepada kaum muslimin kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, keberkahan, serta pemimpin yang amanah, yang adil, yang saleh, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang kita lakukan ini menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Sekarang 12 terlebih awal atau 11? Besok baru 12. Ya, alhamdulillah kita Allah sampaikan kepada bulan Rabiul Awal, dan sebagai bentuk sedikit ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka saya mengajak teman-teman jamaah yang khususnya yang ada di Cibinong untuk membaca kitab yang agung, dan kitab itu disebut namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis mengenai segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi ini sebagai tanda syukur kepada Allah, ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah, serta niatnya juga untuk menambahkan rasa cinta kita kepada baginda. Jadi kalau sebahagian saudara-saudara kita tidak setuju dengan maulid, tidak setuju dengan membaca syair-syair pujian kepada baginda, maka ini kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW langsung yang memang berkaitan seputar dengan Rasulullah SAW. Dan juga kitab ini tadinya berasal dari kitab Sunan At-Tirmizi. Jadi dalam satu bab khusus mengenai Syama'il Muhammadiyah, kemudian oleh ulama itu disendirikan, dipisahkan atau dibaca secara khusus, dipelajari secara khusus untuk meningkatkan rasa cinta kepada Nabi. Nah, kitab itu saya ringkas. Jadi jadilah kitab yang ada di depan bapak-bapak ini. Jadi minta maaf memang belum diterjemahkan. Jadi kitabnya Arab ya, semoga dikit-dikit mancung ya, karena bacanya kitab Arab gitu, lama-lama agak ke Arab-Araban gitu ya. Jadi agak mancung gitu. Nah, kita mulai kajian ini sebenarnya saya sudah mulainya dari hari Rabu kemarin, dan insya Allah selama 2 minggu ke depan kajian ini kitab ini rencana akan saya kaji sampai khatam selama 2 minggu sampai tanggal 18 kurang lebih, nanti 18 penutupannya di Cibinong. Dan bapak-bapak yang mau mengikuti dari awal bisa tanya Ustaz Rama untuk nonton di Facebook. Nah, jadi untuk mengikuti daripada awal agar sempurna pengetahuan kita dengan Rasulullah SAW. Jadi kemarin saya sebut dalam Al-Quran, orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi sangat detail, Pak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab, orang Yahudi itu, Nasrani, sebenarnya sudah tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman itu ada pada Nabi. Cuma karena ini bukan dari Bani Israel, jadi mereka nggak mau mengikuti. Jadi bukan satu keturunan gitu ya. Biasanya para nabi itu dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Israel itu maksudnya Yakub. Israel itu artinya hamba Allah. Isra artinya hamba. Il itu Allah. Jadi Abdullah bahasa Arabnya, hambanya Allah. Bahasa Ibrani-nya Israel. Dan itu adalah sebutan untuk Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, sehingga karena ini bukan dari Bani Israel, jadi sehingga mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nabi dari jalur Nabi Ismail, bukan dari jalurnya Nabi Yakub bin Ishak. Yang membuat mereka enggak mau beriman itu hanya karena beda darah lah lebih kurang. Padahal wujudnya sama, Nabi Ibrahim juga kakeknya. Cuman itulah yang namanya fanatisme. Pokoknya kalau bukan Habib nggak mau diterima. Misalnya kan kayak gitu. Kadang-kadang sebagian orang kalau bukan dari Jawa, sesama Jawa saya nggak terima nasihat. Begitulah lebih kurang, itu nggak jauh beda sama seperti Bani Israel yang nggak mau beriman kepada Nabi saat ketika mereka sudah berbeda, karena mereka melihat Nabi berbeda keturunan. Tapi mereka tahu betul ciri-ciri, bahkan sampai tahu di mana Nabi hijrah, nanti lahirnya di mana, itu disebutkan. Dan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum,
orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu mengenal Nabi seperti mengenal anak mereka sendiri. Gambarannya tuh kayak gitu. Jadi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani saja hanya dari kitab-kitab suci mereka bisa mengenal baginda seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, gimana kita yang jadi umat? Gimana kita yang orang Islam nggak kenal dengan Nabi kita sendiri? Nah ini maka kita ingin sedikit banyak lebih kenal, makin cinta. Orang yang makin kenal dengan Nabi, makin cinta dengan Nabi. Nggak mungkin ada rasa cinta kalau nggak kenal. Tiba-tiba manggil orang saya, kan nggak mungkin. Kenal dulu kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin ada rasa cinta tuh, itu ngarang. Ya. Nah sekarang kita sudah sampai ke halaman 15. Bab mengenai tentang ubannya Rasulullah. Sampai ubannya itu diriwayatkan sama sahabat itu luar biasa ya, baginda itu. Di halaman 15, bukannya dari kanan Pak, 15 halaman. Nah itu. Babu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai riwayat yang datang mengenai tentang ubannya Rasulullah. Dan itu paragraf yang kedua. Sekarang paragraf yang kedua. Ya. An Anasin, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata, ma adattu fi raqsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi, tidaklah aku menghitung, ma adattu, tidaklah aku menghitung, fi raqsi Rasulillah, pada kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa lihiyatihi, dan jenggotnya, illa arba asyrata sya'ratan bayda, kecuali hanya ada 14 rambut putih. Sayyidina Anas bin Malik ini pembantunya Nabi, khidmat sama Nabi dari sejak Nabi datang ke Madinah sampai Nabi meninggal, itu 10 tahun. Khidmat itu melayan Nabi, dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Orang-orang pada ngasih ini ketika Nabi datang itu senang dengan Nabi, masing-masing ngasih hadiah. Nah ini Ummu Sulaim datang kepada Rasul ngasih anak. Rasul, ini anak saya, jadilah aja pembantu engkau. Pokoknya apa yang kau perintahkan aja di si Anas kecil. Ini Mas Anas, anaknya itu si Gibran ya. Itu lebih kurang begitu. Pokoknya ini Rasul, ini anak saya, ini buat melayan Nabi. Nah ketika itu Sayyidina Anas itu yang masih umur usia 5 tahunan, lebih kurang pada 5 tahunan atau kurang lebih seperti itu. Jadi 10 tahun bersama Nabi di Madinah itu melayan. Jadi orang, kalau Jawa itu ada namanya santri dalam. Nah, jadi orang yang santri yang ngajinya itu di dalam rumah kiai. Jadi dia memang melayan baginda Sayyidina Anas. Jadi kata Sayyidina Anas, saya menghitung rambut yang ada di rambut putih, maksudnya uban yang ada di kepala dan di jenggot Nabi itu hanya sekitar 14 rambut. Loh, kok bisa? Kok bisa hitung? Berarti sedikit, terlampau sedikit ubannya Nabi. Jadi Nabi itu ubannya nggak banyak. Kemarin ada saya sampaikan riwayat Nabi SAW, ada uban di sudut, ini namanya sudut, ini di pelipis, sini ada sedikit, di janggutnya atau anfaqah dari sini ini ada sedikit, kemudian di rambutnya tuh ada. Nah ini setelah diteliti oleh Sayyidina Anas, yang berani ngelihat langsung mukanya Nabi itu anak-anak. Kalau para sahabat Nabi itu kalau melihat mukanya Nabi itu seger. Jadi kebanyakan itu nunduk begitu, gak berani. Jadi kalau Nabi lagi ngomong itu nunduk. Nah yang berani ngeliatin mukanya Nabi langsung tuh bocah. Tapi alhamdulillah karena anak-anak yang perhatian dengan Nabi, sehingga kita dapat riwayat yang kayak gini. Jadi wajar kalau Nabi itu awet muda, paham ya gitu ya. Walaupun beliau dengan usia sampai 63 meninggal dunianya, berarti maknanya masuk ke Madinah itu usia 53. Berarti udah lumayan tua, tapi ternyata ubannya cuma 14. Nanti ada riwayat
20 kurang lebih. Ya kurang lebih, namanya hitungan kan nggak pasti sekali, bukan ngitungin 1, 2 itu kurang asam sama Nabi SAW. Kita melihatnya dari jauh ini ya, Sayyidina Anas itu melihatnya dari jauh. Jadi ketika dihitung itu kurang lebih 14. Ini menunjukkan Nabi itu awet muda. Nabi SAW katakan man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Orang yang punya uban di dalam Islam, maksudnya orang tua yang beruban, orang Islam yang sudah beruban, itu nanti ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Makanya, Masya Allah, ini yang punya uban banyak takbir, Allahu Akbar kan gitu kan. Alhamdulillah kita ya alhamdulillah. Saya sedikit banyak udah ada uban, padahal baru usia 30-an. Jadi awet Nabi SAW itu, walaupun beliau katakan demikian, ini untuk memberikan seperti hiburan lah kepada orang-orang yang sudah berubah, nggak perulah merasa muda, kayak gitu lebih kurang maksudnya ya, tahu diri kan ada gitu ya. Ini untuk nanti tenang saja, jadi nggak perlu dicabut, nggak perlu merasa malu, karena uban itu akan menjadi cahaya besok di hari kiamat. Itu maksudnya Nabi SAW. Makanya mencabut uban hukumnya sebagian ulama katakan makruh. Mazhab Syafi'i mencabut uban itu hukumnya makruh. Nah, tapi kalau niatnya sebagian ulama katakan, sebagian lain katakan makruh, terlarang kalau niatnya untuk berhias. Tapi kalau dicabutnya karena gatel, kan uban itu gatel ya. Kalau karena ada penyakit ataupun juga rasa risih, bukan untuk berhias, itu tidak makruh. Sebagian ulama katakan demikian. Nah, jadi biar nggak dicabut, maka sunnahnya nanti disemir atau dicatnya tapi dengan bahan yang alami, jangan sampai yang bahan yang menghalang air untuk sampai kepada bulu ataupun juga kepada uban, agar ketika mandi junub, ketika mandi wajib atau ketika wudu, airnya tetap bisa masuk. Terus kemudian wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, innama, beliau juga masih kecil ketika Nabi masih hidup. Jadi yang meriwayatkan lagi-lagi anak-anak kecil dulunya. Jadi saya nggak terlalu pesimis ketika yang ngaji itu adalah anak-anak. Mungkin yang kita sampaikan 1-2 nyangkut, nanti ketika dia udah dewasa kita udah nggak ada semuanya, dia yang menyampaikan ilmu-ilmu kita. Begitulah di zaman sahabat, yang kecil pun ikut ngaji juga. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini radhiyallahu taala anhu qala berkata, innama kana syaibu Rasulillah, hanyalah ubannya Rasulullah SAW nahwan min 20 sya'ratan bayda. Nahwan sekitar kurang lebih 20 uban, 20 helai aja. Tadi 14, sekarang 20-an. Tetap dikit Pak dibandingkan dengan kita, maksudnya gitu ya. Kita satu jengai jenggotnya itu udah ribuan uban kita. Jadi Nabi SAW itu memang awet muda. Allah Subhanahu Wa Taala bentuk, Allah Subhanahu Wa Taala urus, dari fisiknya itu sudah terjaga. Ya bagaimana tidak kalau Nabi SAW itu menyentuh kepala anak kecil. Ada riwayat namanya Sa'id bin Yazid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dibawa oleh bibinya sakit ini sama Nabi, didoakan, dielus kepalanya. Didoakan agar sembuh, kemudian diminumkan air bekas wudhu, sisa wudhunya Nabi diminumkan, barokah. Itu di dalam hadis riwayat Tirmizi ini, jadi bukan ngada-ngada, bukan bid'ah, bukan dhalalah, bukan kufur, dah. Jadi ketika itu kata Sayyidina Sa'id bin Yazid, ketika beliau sudah tua, itu kepalanya itu tetap hitam yang diusap oleh Nabi. Bagian yang dulu masih kecil pernah diusap oleh Nabi, ternyata rambutnya tetap hitam, yang lainnya putih, tapi bagian atas itu yang diusap oleh Nabi tetap hitam. Jadi kalau orang yang diusap saja sekali saja, ternyata nggak ubanan sampai tua, apalagi Rasulullah SAW sendiri, itu maksud saya jadinya ya. Dan banyak seperti itu. Abu Mahdurah juga seperti itu. Sayyidina Abu Mahdurah muadzin Rasulullah SAW di Mekah. Jadi di Madinah Sayyidina Bilal, di Mekah Sayyidina Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang azan di Mekah.
itu juga sama, masih kecil diusap oleh Nabi, ternyata sampai tua nggak ubanan. Yang diusap oleh Nabi itu nggak ubanan. Nah, jadi apalagi yang punya tangan, kalau yang diusap aja kayak gitu, gimana Rasulullah SAW sendiri. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Abu Bakar ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Rasul, qad syibta. Engkau ubanan, engkau sudah mulai beruban, qad syibta ya Rasulullah. Jadi ya namanya sahabat, seperjuangan, kawan, kadang-kadang kita, Pak udah mulai keriput mah begitu misalnya gitu. Pak agak gemukan. Itu menunjukkan ini sebagai bentuk apa? Rasa inas, rasa nyaman karena dekat, akrab. Jadi, Pak kok kayaknya agak lebih kurusan gitu, lebih kurang. Jadi baginda Abu Bakar pun juga demikian. Ya Allah, kok ubanan aneh begitu seolah-olah. Qala kata Nabi SAW, yang membuat saya syayyabatni, yang membuat saya beruban, surat Hud, Waqiah, Mursalat, Amma yatasaalun, An-Naba, dengan At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Ada 5 surat yang membuat saya ubanan. Apa hubungannya baca Quran dengan ubanan? Jadi ternyata uban itu menurut baginda karena terlampau banyak fikir, terlampau banyak pikiran. Nah, Nabi nggak mikirin utang, Nabi nggak pusing mikirinnya kayak kita, cicilan belum dibayar, ataupun besok makan apa, atau mau kawin lagi susah, enggak, bukan. Nabi nggak mikir kayak begitu, bukan. Yang Nabi pikirin itu ahwal, keadaan umat nanti bagaimana, selamat nggak mereka. Nah, ketika membaca surat 5 ini, di dalam 5 surat ini menceritakan tentang huru-hara hari kiamat, waqiahnya, mursalatnya, surat Hudnya, Amma yatasaalunnya, menceritakan huru-hara hari kiamat. Dan Nabi terlampau memikirkan umat sehingga sampai beruban. Jadi ubannya Nabi itu karena mikir umat. Maka siapa yang ingin ikut sunnah fikir, nah, namanya sunnah fikir. Kalau sunnah perbuatan ada, sunnah pakaian bisa, tapi sunnah akhlak mungkin. Tapi sunnah fikir ini jarang dianut oleh sebagian besar umat Islam. Sunnah apa yang dipikirkan oleh Nabi? Umat. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah fikiran Nabi, fikirkan juga orang lain. Bagaimana agar umat ini selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Bertemu yang belum sholat, ajak yang biar bagaimana dia juga sholat. Bertemu dengan yang masih maksiat, juga dirayu agar bagaimana berhenti daripada maksiat. Begitulah fikir umat. Kalau nggak bisa pun minimal doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia dengan kemaksiatannya, bahagiakan mereka dengan surga, dengan ampunan-Mu. Itu juga doa daripada kita. Itu sunnah fikiran Rasulullah SAW. Berikutnya an Abi Rimfah At-Taimi Rabab, daripada Sayyidina Abi Rimfah radhiyallahu taala anhu, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku pernah mendatangi Nabi. Wa ma'i ibnun li, bersama saya ada anak saya bawa anak laki-laki saya kepada Nabi. Senangnya sahabat itu ya, mendekat kepada Nabi dan ngajak anak bertemu dengan Nabi. Nah, kita juga begitu. Jadi Imam Ghazali dulu saat ketika masih kecil suka diajak ke majelis-majelis para ulama. Nah, kita juga sama. Kalau kita menginginkan anak kita soleh, yang memang sekiranya bisa sekali-sekali lah, walaupun gak tiap hari, kita datangkan, kita hadir, kita ziarah silaturahim ke ulama, ke orang soleh, kita minta barokah beliau, minta doa daripada beliau untuk anak keturunan kita. Begitulah Sayyidina Abi Rimfah. Fa'araituhu, saya perlihatkan anak saya kepada Nabi. Saya perlihatkan anak saya kepada Fakultu lamma ra'aituhu, maka aku katakan kepada anak saya ketika saya melihat Nabi, hada Nabiullah. Ini nabina. Ini nabinya Allah. Jadi mata kamu melihat Nabi, mau begitu lebih kurang. Yang kamu lihat di depan kamu ini Nabi, bukan orang sembarangan. Masya Allah. Ini diperkenalkan ini anaknya kepada Nabi. Wa alaihi thauban
akhdaran. Ketika itu, kata Sayyidina Abu Rizal, Nabi itu sedang memakai 2 pakaian hijau. Nah, ini salah satu pakaian yang disukai Nabi, warnanya itu warna apa? Warna hijau. Jadi warna hijau itu menunjukkan kesuburan, ketenangan, itu warna hijau. Jadi Nabi dan juga di dalam Al-Quran sundusin khudr, pakaian ahli surga itu sundus, sutra, khudr hijau. Sutra hijau itu adalah pakaian Rasulullah SAW, pakaian para ahli surga. Maka Nabi pengen ikut-ikut. Sutranya nggak dipakai, sutra nggak boleh, itu dilarang oleh Nabi. Kita nggak boleh laki-laki pakai sutra. Cuma hijaunya itu mirip-mirip. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mirip-mirip dengan ahli surga. Jadi kira-kira ya, kita sekarang udah di surga belum? Belum, tapi kita ingin agar dunia kita jadi surga sebelum surga. Kita ingin agar digolongkan bersama penghuni-penghuni surga, maka mirip-mirip dengan ahli surga itu bagus. Jadi kita ahli surga, mereka bicaranya bagus. Mereka suka memberi salam, kita pun juga suka memberi salam. Kalau ahli surga, mereka pun juga memakai pakaian hijau. Nabi juga pakai pakaian hijau. Itu penghuni surga. Walahu sya'run qad alahu syai'. Beliau memiliki rambut yang sudah ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, dan uban beliau berwarna merah. Kenapa warnanya merah? Karena Nabi warnai. Jadi Nabi SAW mewarnai rambut dengan pacar kuku, itu disebut dengan henna. Pacar kuku itu yang ditumbuk, biasanya yang asli itu kalau ibu-ibu suka ditaruh di kuku. Nah, kita kalau yang punya uban bapak, sunnah untuk kita taruh di rambut. Jadi uban kita warnanya merah bagi yang punya uban. Yang masih hitam, masih muda, nggak usah lah di merah-merahin atau pink warnanya. Kadang ada yang warnanya perak, ada yang warnanya ungu. La ilaha illallah, nggak perlu, itu nggak sama sekali nggak sunnah, bahkan khawatir mengikuti tradisi orang non-muslim atau orang yang fasik. Jadi ini mengikuti Nabi pakai warna merah tadi itu. Jadi pakai warna merah untuk lelaki yang sudah beruban, hukumnya apa? Sunnah. Dia sunnahnya begitu. Dan usahakan tidak berwarna hitam. Ya, karena banyak larangan dan juga sebagian besar ulama mengatakan, atau ulama mazhab Syafi'i khususnya mengatakan bersemir rambut warna hitam hukumnya makruh, tapi makruh tahrim, makruh dosa, makruh tapi dosa. Gitu ya, nanti ada babnya. Ansimak halaman berikutnya, halaman 17. Ini karena kita daurah namanya, kajian intensif, jadi ada targetnya sebenarnya. Ansimak ibni Harbin radhiyallahu taala anhu qala qila li Jabir bin Samurah. Ada orang berkata kepada sahabat Nabi namanya Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, akana fi raqsi Rasulillah SAW syaibun. Apakah ada di rambut Rasulullah, di kepala Rasulullah itu uban? Apakah ada uban di kepala Rasul? Ya, nanyanya aneh-aneh kan? Ada nggak uban ya? Untuk apa? Padahal kalau nggak tahu pun nggak dosa. Tapi itulah sahabatnya, dan itulah tabi'in, ingin lebih kenal dengan Nabi. Jadi uban pun ditanyain lagi. Qala, kata Sayyidina Jabir, kata sahabat Nabi Jabir ini, lam yakun fi raqsi Rasulillah SAW syaibun, tidak ada di kepala Rasulullah uban illa sya'ara, kecuali beberapa helai rambut saja, fi mafriqi raqsi, di belahan rambutnya. Jadi Nabi kemarin di antara sisirannya, di antara cara menyisir Nabi kemarin itu adalah dibelah. Jadi Nabi membelah rambutnya. Kadang-kadang beliau sadel membelakangin semua rambutnya, nggak ada belahan rambut, belakang semuanya. Kadang-kadang beliau mengikuti sebagian orang non muslim pun beliau membelah rambutnya. Nah, di belahan rambutnya itulah ada uban, jadi di tengah lebih kurang ya. Idza dahana warahunna duhnu, apabila beliau idahana memakai minyak, biasanya suka pakai minyak zaitun.
Nah ini juga sunnah meminyaki rambut dengan minyak zaitun. Itu kalau menggunakan minyak, maka minyak itu akan menutupi ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih berkilau itu karena minyaknya. Karena Nabi kalau pakai minyak rambut itu banyak Pak, diusap semuanya itu banyak, sampai menggunakan namanya tina kemarin itu, yang menggunakan kain yang dilapisi, yang ditaruh di atas kepala karena habis pakai minyak. Di situ beliau taruh di atas kepalanya, baru pakai imamah. Gitu di atas kepala, biar imamahnya atau kopiahnya nggak kotor karena minyak nggak warna kuning, nggak berwarna kuning, itu namanya tina. Itu juga sunnah. Jadi kita intinya Nabi itu memiliki uban tapi sedikit, dan ubannya kadang-kadang disemir, kadang-kadang juga seringnya dipakaikan minyak zaitun. Dan ternyata memang salah satu obat untuk ketombean, obat untuk kutu minyak zaitun. Babu majaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai tentang semir rambut Rasulullah SAW. Khidhab, semir rambutnya Nabi. Jadi Nabi bersemir apa enggak? Kalau kata Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik dalam riwayat sebelumnya, Nabi rambutnya enggak sampai perlu disemir. Tapi apakah Nabi disemir? Ternyata ada riwayat Nabi juga menyemir rambutnya. Anil Jahdamah. Ini Jahdamah nama orang. Dari seorang perempuan sahabat Nabi namanya Sayyidatuna Jahdamah, imro'ati Bishr ibnil Khusosiyah, istri daripada Bishr. Jadi ini ada sahabat Nabi namanya perempuan namanya Jahdamah. Qala, dia berkata, menceritakan, ana ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW yakhruju min baitih, keluar dari rumahnya, yanfudu ra'sahu wa qad ightasala. Yanfudu ra'sahu, menyibakkan air dengan tangan. Jadi kalau kita habis mandi terus kemudian atau habis wudhu misalnya, tapi nggak pakai handuk, kan airnya netes-netes, terus kita bersihin pakai tangan, menyibakkan apa namanya ini? Nah gini. Nah, itu bahasa Arabnya yang fudu. Apa namanya yang fudu? Menyepretkan bahasa apa ya? Mengibaskan, ya bolehlah gitu. Jadi karena rambut beliau kan panjang, gondrong, jadi ketika waqadir tasalah dan beliau habis mandi, jadi rambutnya itu dan nggak pakai handuk, jadi beliau ambil air pakai tangan, dibersihkannya airnya bekas biar nggak terlalu basah banget, itu pakai tangan sisa-sisanya. Nah itu Nabi SAW keluar rumah habis mandi dengan cara seperti itu, mengeluarkan airnya, mengibaskan air dengan tangan. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala radhun, dan di kepala beliau itu banyak sekali hina. Bekas hina tadi itu, bekas pacar kuku ataupun semir rambut hina yang sudah ditumbuk, sudah jadi cairan, itu banyak sekali di atas kepala beliau bekas hina, bekas pewarna rambutnya. Jadi kelihatan sekali ketika beliau mengibaskan airnya itu jadi berwarna kemerah-merahan. Itu bentuk Nabi menunjukkan Nabi SAW menggunakan apa? Hina. Jadi yang punya, nah ini nanti Pak Galih, nah ini kan Pak Fahmi kan, itu mulai dikit-dikit wah jadi warna merah keren itu kan jadinya kan, menyala-nyala ini kan kayak Habib Umar kan gitu lebih keren. Jadi kasih pacar gue di gini-gini sedikit, nanti dia warna kuning, nggak lama dia udah warna kuning, sebentar paling 15 menit ataupun juga setengah jam tetap jadi warna kuning gitu ya. Dan nggak perlu malu juga nih kayak jago, enggak ayam jago lah mau apa lah, enggak. Nah, itu sunnah Nabi SAW. Jadi kita nggak boleh sinis, nggak boleh berpandangan buruk. Nah, tapi ingat ya Pak ya, boleh sunnahnya mewarnai kalau nggak kuning merah. Ini sunnahnya. Kalau nggak warna kuning atau merah, warna-warna selain itu khawatir lebih kepada menyerupai diri dengan orang-orang fasik, para penyanyi rock ataupun Korea dan sebagainya. Jadi menyerupai dirinya dengan orang-orang fasik, apalagi orang-orang non muslim. Nah, jadi kalau warna merah dan kuning Nabi pakai, itu
Nabi kadang-kadang pakai warna kuning juga, namanya sobel, sobel yasbu. Nabi SAW. Nah, tidak boleh warna hitam tadi ya. Nabi bilang ada sebuah hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah. Kata Nabi, man sawwada syaibahu, man sawwada bil khitab, atau man khadaba bil bisawad, siapa yang menyemir rambutnya atau bulu atau apa semuanya ini, janggutnya, kumisnya dengan warna hitam, sawadallahu wajahahu yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat wajahnya hitam. Nah, yang ini yang kita khawatirkan. Jadi karena kita ingin ya mungkin terlihat apa muda dan sebagainya, akhirnya kita semir warna hitam. Nah, itu warna hitam kata Nabi yang menyemir dengan warna hitam nanti dihitamkan wajahnya di hari kiamat. Makanya ulama katakan hukumnya makruh tapi dapat dosa. Nah, jadi kita khawatir. Jadi jangan warna hitam, ganti dengan warna yang sunnah, mewarnai rambut yang sudah beruban. Babu maja'a fi kuhli Rasulillah SAW. Bab mengenai hadis-hadis tentang kuhli. Kuhli itu artinya memakai celak mata. Nah, ini juga bisa kita amalkan, sunnah untuk kita amalkan. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu, hendaklah kalian bercelak, memakai celak mata, bil ismid, dengan batu ismid. Batu ismid itu ya batu celak mata yang biasanya ada di Mekah itu yang colok-colok itu biasanya. Nah, itu ismid, batu-batunya itu dari ismid ditumbuk kemudian jadi celak mata, itu namanya ismid. Nah, biasanya dipakai memang untuk celak. Fa innahu, karena kata Nabi, fa innahu yajlul basor, karena sesungguhnya dengan ismid, bercelak mata dengan ismid itu akan membuat pandangan mata lebih terang, akan membuat pandangan mata lebih jernih. Nah, ini obat minus, obat plus, obat silinder, obat belekan misalnya kan. Ini obat mata ya, obat mata. Jadi kuhul itu obat mata, celak mata itu obat mata, biar mata kita lebih cerah, terang. Wayun bitu sya'ra, dan menumbuhkan bulu-bulu mata. Coba perhatikan Pak. Nabi SAW nyuruh kita untuk bercelak, dua keutamaannya atau dua yang Nabi SAW janjikan. Yang pertama, matanya lebih cerah, berarti kesehatan. Yang kedua, bulu matanya makin lebat, berarti kecantikan, estetik bahasa sekarang ini ya, kecantikan atau ketampanan. Jadi maknanya kita ini dituntut untuk berhias, laki-laki juga dituntut untuk berhias, Pak. Jadi jangan hanya nuntut istrinya aja yang berhias, tapi laki-lakinya nggak tahu menau, baunya bau rokok, mulutnya bau rokok lagi, keteknya bulunya kemana-mana, la ilaha illallah. Kemudian nggak peduli sama penampilan. Nabi SAW pakai celak. Nabi suruh malah. Jadi kita mengamalkan celak itu mengamalkan sunnahnya Nabi. Yalah enggak kayak kuntilanak tebal begitu ya. Enggak, ini kecil sedikit saja, hanya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Jadi enggak banyak-banyak. Itu bisa menumbuhkan bulu mata. Jadi maknanya Nabi tidak mengapa. Nabi menganjurkan untuk kita berbulu mata lebat. Berbulu mata lebat seperti orang-orang Arab, seperti orang-orang yang bulu matanya lebat, kelihatan udahnya lentik, tebal lagi, itu jadi kelihatan bagus matanya. Nah, juga dari sini nggak mengapa kalau kita menggunakan suatu produk kecantikan atau ketampanan. Kalau kecantikan kan identiknya perempuan ya, produk kecantikan atau produk kegantengan yang bisa membuat kita lebih ganteng. Obat ganteng kalau orang bahasa sekarang ini kan. Misalnya seperti mungkin lotion, mungkin apa, itu nggak masalah karena itu nggak merubah ciptaan Allah. Enggak, karena ada proses. Kalau yang merubah ciptaan Allah itu yang nggak boleh kalau tidak ada proses. Jadi sekali permak, operasi plastik misalnya, itu baru merubah ciptaan Allah. Allah itu salah satu bentuk
setan menggoda manusia adalah bagaimana kita tidak setuju dengan ciptaan Allah SWT. Allah sudah ciptakan seperti itu, kemudian kita rubah langsung tanpa proses, ini yang haram. Tapi kalau dengan proses perawatan, maksudnya skin caring, perawatan kulit, itu nggak masalah karena ada prosesnya. Sama seperti ini, memakai celak mata, kan nggak pakai celak langsung tumbuh dan tebal, enggak. Yunbitu sya'ar, pelan-pelan akan menumbuhkan dan melebatkan bulu mata. Jadi nggak masalah kalau seandainya ada sebagian mungkin istri kita pakai perawatan, entahlah namanya apa juga saya nggak tahu, serumnya, kemudian nanti ada maskernya, ada apa lagi, ada apa, itu nggak masalah dan itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Begitupun juga kalau ada orang, berbeda ceritanya kalau ada orang yang sakit, misalnya bibirnya sumbing, terus kemudian pengen dirubah dengan operasi, itu juga nggak masalah karena itu tidak merubah ciptaan Allah, itu hanya memperbaiki keadaan seperti normal. Ya paham ya Pak ya? Jadi bukan merubah ciptaan Allah. Jadi udah sumbing aja nggak boleh dirubah, bukan. Itu sakit, jadi boleh dirubah. Sama seperti misalnya giginya ada yang munculnya di mana, di gusi. Kadang-kadang sebagian ada yang nongolnya tuh di gusi. Boleh nggak dicabut? Apa itu akan merubah ciptaan Allah? Enggak semua dihukumi merubah ciptaan Allah. Kalau bentuknya itu tidak normal, kita balikin ke yang normal, itu tidak merubah ciptaan Allah. Jelas ya Pak ya? Kita hanya merubah kepada bentuk yang normal saja. Wa za'ama anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas juga menyampaikan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhullah. Nabi itu memiliki botol celak mata. Ismit tadi itu dimasukkan dalam botol. Jadi untuk namanya mukhullah. Beliau sampai punya produk itu tadi, produk celak mata. Yang tahilu minha kullalaila. Kapan Nabi bercelak? Nabi bercelaknya tiap malam. Kullalaila. Setiap malam Nabi jadi pakai celak tuh siang ke malam. Malam ya, skin caring itu malah skin caring ya. Itu malam siang, malam biasanya. Nabi SAW memakai celak itu setiap malam, salasatan fi hadhihi, 3 kali di mata kanan, wa salasatan fi hadhihi, 3 kali di mata kiri. 1 2 3. 1 2 3. Jadi salah satu fungsinya malam itu sebelum tidur pakai celak, nanti bangun tidur biasanya ada kotoran-kotoran itu keluar. Nah, yang kedua, ketika bercelaknya malam, pagi harinya celaknya itu udah agak hilang. Jadi nggak terlalu kelihatan banget. Waduh, sangat menonjol sekali matanya tuh, kayak habis ditonjok orang, malah itu bukan pakai celak. Kok kayak terlalu tebal sekali? Karena makainya malam. Jadi paginya udah cuci muka, udah wudhu dan sebagainya, itu sudah agak hilang. Cuma boleh nggak makainya agak siang? Boleh. Karena Nabi dalam riwayat Tirmizi, karena Rasulullah yang tahil wa huwa shaim, Nabi SAW pakai celak mata ketika puasa. Puasa itu malam atau siang? Siang. Berarti maknanya Nabi juga pernah pakai celak matanya siang. Itu boleh. Nah, cuman kalau Syekh Nuruddin melarang kalau laki-laki pakai celak matanya siang, khawatir takut serupa dengan perempuan. Jadi pakai celak matanya malam. Babu maja'a fi libasi Rasulillah. Bab mengenai riwayat mengenai pakaiannya baginda Nabi. Pakaian Rasulullah itu seperti apa? Walaupun begini Pak, yang namanya pakaian ikut adat masing-masing, selama menutup aurat, selama sopan, selama layak, ya, selama halal, bahannya pun juga halal, cara mendapatkannya pun halal, itu nggak masalah. Tetapi yang kita ingin tahu bagaimana Nabi berpakaian, pakaian jenis apa yang Nabi SAW pakai. Dan ulama katakan bahwa memakai pakaian itu, pakaian seperti pakaiannya Nabi, ini tidak lantas jadi sunnah. Namun kalau kita memakai pakaian seperti pakaian Nabi dengan niat ngikut Nabi, pakaiannya sendiri nggak sunnah.
Tapi kalau kita niat mengikuti Nabi dengan memakai pakaian seperti pakaian Nabi, niatnya ngikuti Nabi, bukan niat mengikuti adat Arab. Apaan Arab? Ya tanpa ada Nabi, Arab nggak ada apa-apanya. Jadi gak usah terlalu alergi dengan adat Arab. Adat Arab itu karena Rasulullah SAW orang Arab saja Allah tentukan orang Arab. Seandainya Nabi itu orang Cina, kita akan ikuti adat Cina. Itu maksudnya. Jadi jangan terlalu sinis dengan adat Arab, karena bagaimanapun Nabi SAW orang Arab. Jadi kita ngikuti bukan Arabnya, yang kita ikuti apanya? Nabinya. Jadi kalaulah katanya ini ada orang yang sok tahu, apa yang pakai gamis? Abu Jahal juga pakai gamis. Kata siapa? Antum pernah tahu, pernah nengok, pernah ketemu Abu Jahal itu kayak apa? Kita itu gayanya kan kayak sok tahu, maksudnya dikira itu pakaian Arab semuanya. Jadi kalaulah sampai Abu Jahal pun, kalaulah benar Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semuanya memakai gamis sekalipun, tetap kita bukan ikuti Abu Jahalnya. Yang kita ikuti Rasulullah, karena Rasulullah pakai gamis, kita pakai gamis. Jadi bukan karena kita ini baru pulang haji atau sok ke Araban ataupun juga apa kayak gitulah, bukan. Tapi karena ngikuti baginda nabinya. An Ummi Salamah, daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, qala, meriwayatkan, istri Nabi loh, berarti paling tahu juga kan bagaimana pakaiannya Nabi. Karena ahabbath thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Nabi. Sekali lagi, ini garis bawahi, ahabbath thiyab, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Yalbasuhu, yang beliau pakai, al-qamis, gamis. Ya ini, gamis yang dipakai. Gamis itu maksudnya pakaian yang dipakainya dari bawah. Jadi nggak ada kancing dari atas ke bawah. Jadi mau nggak mau pakaiannya kan dari bawah. Itu namanya gamis. Kan makanya dari bawah. Loh, dari atas gimana? Dari atas makanya dari kaki. Oh, dari atas kepala maksudnya. Pakaian dari bawah pakaian maksudnya. Kan pakaiannya dari bawah maksudnya pakainya. Bukan pakaian dari kaki, ini kan itu. Pakai rok itu nantinya. Jadi pakaiannya dari kepala. Iya, pakaian memang dari kepala. Tapi bagian bawah pakaian itu maksudnya. Nah, pakaian itu disebut gamis. Menunjukkan begini, Pak. Kata-kata asyam, pakaian yang paling dicintai. Berarti maknanya orang Arab ketika itu enggak semuanya pakai gamis. Gamis itu hanya salah satu dari fashion pakaian orang ketika Arab ketika itu. Jadi enggak semuanya pakai gamis. Itu sok tahu kalau dibilang Abu Jahal, Abu Lahab itu pakai gamis juga, sok tahu. Itu mah karena korban film-film The Messenger atau apa segala macam film-film Arab itu ngeliatin, wah Abu Lahab dan Abu Jahal pakai gamis juga. Itu karena itu korban film. Padahal nggak semuanya pakai gamis. Apa buktinya? Buktinya pakaian yang paling disukai. Berarti ada beberapa jenis pakaian. Seandainya pakaian yang ketika itu adalah semuanya gamis, tentu nggak perlu ada kata-kata paling disukai. Bisa dipahami nggak kira-kira itu ya? Kata-kata paling disukai berarti ada beberapa jenis pakaian. Nah, pakaian jenis yang paling Nabi suka itu adalah gamis. Jadi pakai gamisnya nggak sunah, iya. Tapi ketika pakai gamis, niatnya ngikuti Nabi, niatnya itu yang bikin dapat pahala. Kira-kira jelas nggak Pak? Ya minimal Pak, pakaian yang seperti ini minimal sandarannya ujungnya kepada Nabi. Jadi itu maksudnya. Sekarang pakai pakaian apa saja boleh, bebas Bapak. Yang penting tadi untuk aurat halal dan seterusnya. Tadi kan ada kaidahnya, yang penting yang wajib-wajib terpenuhi. Cuma begini, untuk kita pakai pakaian, misalnya kita pakai dasi, sanadnya, sambungannya kemana dasi? Dasi diriwayatkan dari siapa? Siapa pertama kali pakai dasi? Nah itu maksudnya, apakah paham ya maksudnya Pak ya? Sambungannya itu ujungnya ke siapa? Kan nggak ada sambungannya. Kesiapannya nggak jelas, tapi kalau gamis jelas. Dulunya Nabi pernah pakai gamis dan Nabi paling suka pakai gamis. Maka jangan sinis dengan pakaian gamis. Nggak mau pakai gamis nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak mau ke Arab-Araban nggak masalah. Toh juga nggak ada yang memaksa untuk dia pakai gamis. Cuma tidak boleh kita sinis dengan orang yang mau pakai gamis karena dia tahu bahwa ini yang dipakai oleh Rasul. Itu maksudnya saya ya Pak ya. Terus kemudian berikutnya halaman 19. An Asma binti Yazid radhiyallahu taala qalat
kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Tadi pakainya pakai gamis. Sekarang gamisnya bentuknya bagaimana? Lengan pendek atau lengan panjang? Nah, itu dia. Kata Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, kana kumu adalah lengan baju gamisnya. Kum itu artinya lengan baju. Lengan baju gamisnya Rasul itu ila rusghi, sampai ke pergelangan tangan. Jadi maknanya lengan panjang atau lengan pendek? Panjang. Lengan panjang. Tapi boleh nggak pakai yang lengan pendek begitu? Boleh, nggak masalah Pak. Yang penting tutup aurat. Kalau perempuan ya nggak boleh, jelas itu auratnya semua. Karena sebagian riwayat Nabi saat ketika berdoa sampai kelihatan ketiaknya. Nah, ini berarti membuktikan bahwa Nabi itu pakainya agak pendek. Kalau pakaiannya agak panjang, tentu nggak bakal mau begini-gini nggak bakal kelihatan tuh. Nggak bakal kelihatan ketiaknya, kecuali yang gede kayak dulu Rama Aipama dulu bahasa nggak salah banget yang kayak begitu mungkin. Tapi kalau yang normal itu nggak bisa kelihatan ketiak walaupun doa sampai mengangkat tangan. Nah, sebagian riwayat ketika Nabi angkat tangan kelihatan ketiaknya. Ini menunjukkan bahwa gamisnya kadang-kadang pendek. Ya jelas ya Pak ya. Terus an Muawiyah bin Qurra an abihi radhiyallahu taala anhuma qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Qurra, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW fi rahtin min Muzainah. Ketika itu saya bersama satu kumpulan, satu jamaah dari suku Muzainah, linubayi'ahu. Saya ini bersama orang-orang suku Muzainah untuk membaiat Nabi. Baiat itu janji setia, ingin mengikatkan diri dengan Nabi SAW. Wa inna qamisahu lamutlaq. Dan sesungguhnya gamis beliau ketika kami ingin menjumpai Nabi lamutlaq, terbuka. Gamis beliau terbuka, kancingnya. Qala zirru qamisihi mutlaq. Qala maksudnya zirru, zir ini kancing gamisnya terbuka. Jadi kadang-kadang Nabi pakainya santai, nggak terlalu resmi amat, agak kebuka. Ya, maksudnya yang nggak setiap waktu, maksudnya nggak waktu sholat apa sih, enggak. Ya ketika biasalah kan, pakai gamis, kemudian santai berjumpa dengan sahabat-sahabat, ya panas lagi ya, dibuka lah nggak masalah. Jadi kadang-kadang membuka kancing niatnya mengamalkan sunnah, gitu jadinya, jadi kan sampai begitu maksudnya kan. Kadang-kadang ada yang ini betul-betul rapi, ini kalau lagi formal sekali nih, ini formal sekali ini kan. Tapi kadang-kadang Nabi SAW buka, nggak jadi masalah. Lamutlah gamis beliau terbuka seperti ini, terbuka ininya, kancingnya. Nah ini juga bisa diamalkan sunnah. Berarti maknanya Nabi pakai ada kancingnya nggak? Ada berarti. Paham ya Pak ya? Berarti menunjukkan gamisnya pun ada kancingnya. Jadi bukan berarti kancing itu adalah suatu perkara yang bid'ah. Fadakhaltu yadi, kata Sayyidina Qurra, aku memasukkan tanganku, coba ini, sampai berani memasukkan tangannya, saking Rasulullah terlalu humble, terlalu ramah kepada orang, sampai Sayyidina Qurra, saya masukin tangan saya fi jaibi qamisihi, di lubang leher. Jaib itu lubang leher gamisnya, masukin dari belakang. Jadi bukan masukin ke depan sini, bukan, masukin ke belakang. Kan Nabi buka begini tuh, kebuka kancingnya kan. Nah, saya masukin tangannya dari belakang kerah baju itu namanya jaib kalau bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang jaib itu kantong. Bahasa dulu jaib, bahasa hadis jaib itu ini kerah baju. Saya masukkan tangan saya, famasastu al-khotam. Saya sampai bisa menyentuh khotamun nubuwah. Nabi itu punya daging tubuh sebagai cap kenabian, stempel kenabian. Semua para nabi itu punya stempel kenabian berbentuk daging di belakang sini. Ada daging tubuh. Nah, ini udah penjelasannya sudah ada di bab sebelumnya. Itu menyentuh dari belakang gamisnya sampai bisa menyentuh khotamun nubuwah, stempel kenabian itu dari belakang. Ini luar biasa ini. Jadi ingin memastikan
Kan Nabi cerita, orang-orang cerita bahwa Nabi itu ada stempel kenabian di belakang sini untuk memastikan. Jadi ketika orang Nabi lagi sibuk membaiat orang-orang, maka beliau ke belakang, pegang dari belakang. Oh yang ada ini benar-benar Nabi. Itu lebih kurang begitulah, lebih kurang ya. Jadi maknanya yang kita mau ambil, Nabi kadang-kadang pakaian ini gamisnya, kancingnya kebuka. Itu santai ya. An Anas bin Malik, hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW keluar rumah. Ketika beliau keluar rumah, wa huwa yattaqiu ala Usamah bin Zaid, beliau bersandar atau dituntun oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Ini mantan anak angkatnya Nabi. Dulu Nabi SAW mengangkat anak Zaid bin Harisah. Terus kemudian Zaid bin Haritha ini pembantunya Nabi, diangkat anak oleh Nabi SAW jadi anak angkatnya Nabi. Punya anak lagi namanya Usamah bin Zaid bin Haritha, masih kecil. Jadi Nabi dituntun sama anak kecil. Dituntun maksudnya pegangan di pundaknya Usamah bin Zaid. Jadi sambil bawa cucu angkat, kalau ada anak angkat punya anak lagi, berarti cucu angkat lah lebih kurang, sama Sayyidina Usamah. Sambil meluk sampingnya, bahunya, ramah sekali Nabi SAW dengan anak-anak itu ya. Sampingnya sambil yataki namanya, bersandar tangannya di Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitri. Ketika Nabi keluar rumah itu, Nabi memakai pakaian qitri. Qitri itu pakaian daripada Yaman. Dia ada satu jenis pakaian kainnya dari Yaman. Jadi made in Yaman. Kalau sekarang kita made in China, made in Eropa, Nabi made in Yaman, kainnya. Thawbun qitri, kain daripada Yaman. Memang dahulu itu orang-orang Arab kan nggak ada pabrik. Mereka yang banyak impor daripada pakaian itu daripada Yaman, daripada luar. Qad tawashshaha bihi. Nabi SAW menggunakan kain. Thawb itu pakaian itu sini kain, selendang. Tapi menggunakan selendang daripada Yaman, qitri tadi. Terus tawasyah itu begini, kayak seperti menggunakan kain ihram. Nah, ini tawasyah, melilitkan pakaian beliau dengan kain tadi, dililitkan di atas gamisnya tadi. Jadi begini. Nah, ini sunnah. Kalau kita niatkan mengikuti Nabi, begini juga sunnah. Ini kain daripada Yaman, ini biasanya kayak gini-gini, ini made in China di ujung-ujungnya nih. Kelihatannya aja dari Arab Saudi, dulunya made in China. Oh, ini made in India. Nah, ini made in, kalau yang ini made in India. Jadi pakai tawasyah begini. Ke tangan-tangan kayak orang ihram, tangan kanannya dibuka, tangan kirinya, bahu kanan dibuka, bahu kirinya ditutupi kain. Nah, ini seperti orang ihram. Seperti ini. Nabi SAW. Fasolah bihim, kemudian jadi imam. Nah, jadi imam keluar rumah menggunakan ini, bawa anak kecil, pakaiannya begini, kalau lebih kurang dililitkan di bahu. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW, adalah Nabi SAW idza stajadda, apabila memiliki pakaian baru. Idza stajadda thawban, apabila beliau memakai pakaian baru, beliau baru terima pakaian atau baru dapat baju atau baru beli baju, sammahu bismihi, beliau akan menyebutkan pakaian dengan nama pakaian itu. Imamatan, apakah bentuknya imamah? Imamah itu yang dililitkan di kepala, imamah. Au qamisan, atau gamis. Au ridaan, atau selendang, namanya rida. Selendang ini kita sebut apa? Sorban. Nah, ini ridaan juga, sunnahnya Nabi juga rida ini. Nah, ini maksudnya menyebut dengan namanya itu gimana? Nabi kalau dapat pakaian baru, Nabi dapat pakaian, misalnya dapat gamis atau beli gamis, maka Nabi akan bilang, alhamdulillah saya dapat gamis. Nabi dapat selendang ataupun beli selendang, Nabi bilang, alhamdulillah yang telah memberi saya rezeki selendang. Jadi disebut atas nama syukur ke Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sebut-sebut nikmatnya Allah SWT. Kalau dapat baru, alhamdulillah
alhamdulillah saya dapat istri baru, alhamdulillah gitu misalnya. Alhamdulillah saya dapat Allah memberi saya rezeki mobil baru misalnya. Jadi idza stajada taubat, sebut alhamdulillah apabila mendapatkan pakaian baru, beliau akan menyebut dengan nama pakaian itu. Alhamdulillah dapat celana, alhamdulillah dapat kaos, alhamdulillah dapat peci. Begitu lebih kurang Nabi SAW ya. Nikmat sekecil apapun dari Allah. Jadi jangan sampai dilihat kecilnya berapa harganya, tapi ini dari Allah. Tsumma yaqul, kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah tadi, maka baca doa. Dan ini doa ketika dapat pakaian baru, doa ketika kita pakai pakaian. Doanya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau kama kasautanihi, sebagaimana engkau memberi saya pakaian ini. As'aluka khairahu, saya meminta kebaikan dari pakaian ini. Jangan sampai dengan pakaian ini saya sombong, jangan sampai dengan pakaian ini saya riak, jangan sampai dengan pakaian ini saya gatal-gatal misalnya itu ya. As'aluka khairahu, saya minta pakaian kebaikan dari pakaian ini. Wa khairu ma suni'a lahu, dan kebaikan yang dituju, yang dibuat untuk pakaian ini, kebaikan tujuan pakaian ini gitu ya. Khairu ma suni'a lahu, kebaikan tujuan pakaian ini. Niat pakaiannya apa? Wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan tujuan pakaian ini. Jadi kalau pakai pakaiannya dengan niat yang enggak baik, saya minta perlindungan dari niat-niat yang enggak baik. Syarri ma suni'a lahu. Ini doa memakai pakaian. Bapak ini udah ada barisnya, Bapak boleh foto, Bapak boleh tulis, nanti diamalkan. As'aluka khairahu wa khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Itu doa ketika kita mau pakai pakaian. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala, dari Anas bin Malik berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW yalbasuhu, yang beliau pakai al-hibarah. Al-hibarah tadi pakaian yang paling disukai Nabi apa? Gamis. Sekarang riwayatnya ada riwayat agak berbeda. Pakaian yang paling disukai Nabi adalah al-hibarah. Hibarah itu adalah burun, selendang-selendang daripada Yaman. Hibarah itu selendang dari Yaman yang bergaris-garis warna merah. Ada merah-merahnya, tapi garis-garis saja, motif, ada motifnya warna merah. Itu namanya hibarah. Nah, ini kadang-kadang bentuknya itu kutun itu kain katun warna hijau. Nah, ini warna hijau, terus kemudian ada motif merahnya. Kain selendang warna hijau dan ada merahnya, ada motif merahnya. Itu disebut dengan hibarah. Nah, dari Yaman selendangnya. Jadi Nabi suka pakai gamis, Nabi juga pakai selendang, suka pakai selendang. Atau bentuk kainnya kain hibarah warna hijau, kemudian ada motif merahnya, dibikin jadi gamis. Jadi nggak ada perbedaan antara dua riwayat ini. Bentuk jenisnya jenis gamis. Nah, itu bentuk kainnya kain hibarah. Tadi hibarah itu tadi kain katun warna hijau dari Yaman, ada motif merah kemerah-merah atau garis-garis merahnya gitu ya. Kemudian hadis riwayat berikutnya an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala, kata sahabat Nabi Abu Juhaifah, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi hullatun hamra. Ketika saya melihat Nabi, saya lihat Nabi di atas badannya memakai sepasang pakaian merah. Nah, ini bukan sholat merah kan? Kita jadi Nabi merah lagi, bukan? Nah, ini Nabi SAW pakai pakaian hullah. Hullah itu sepasang pakaian, jadi nggak cuma satu. Kalau namanya hullah, koko, sarung, itu namanya hullah. Satu pasang, atasan bawahan, itu namanya hullah. Jadi Nabi pakai sepasang pakaian, jadi nggak selalu pakai gamis. Kadang pakai baju koko biasa, maksudnya pakai baju lah, maksudnya pakai baju atasan, bawahnya pakai sarung, begitu. Jadi dua. Kalau gamis kan satu pakaian udah cukup untuk atas bawah. Tapi kalau hullah mungkin juga seperti gamis Pakistan yang sampai paha
paha, biasanya seperti itu. Kemudian pakai sarungan bawahnya. Nah, sepasang pakaian Nabi itu ternyata warnanya merah. Ka'anni angguru ila bariqi saqaihi. Nah, saya melihat ketika Nabi pakai pakaian merah itu, seolah-olah saya melihat kemilau, glowing, glowing itu, bersinar kedua betis Nabi. Betis Nabi itu putih banget gitu saja. Seolah-olah seperti bersinar dua betisnya Nabi. Maknanya apa? Sarungnya cuma sampai pertengahan betis. Jadi Nabi nggak pakai sarung sampai kedodoran, sampai kaki, sampai nyengser, enggak, sampai betisnya kelihatan putih. Nah, kata ulama begini, maksud daripada pakai pakaian merah ini bertentangan dengan dalil-dalil lain. Ada sebuah riwayat al-humrah zinatus syaitan. Warna merah itu adalah perhiasan setan. Warna merah adalah perhiasan setan. Jadi karena dia terlalu mencolok dalam pandangan itu terlalu makanya jangan coblos partai merah. Enggak, ini mah kaitkan aja itu maksudnya ya. Ini cuma ini maksudnya pakai Nabi bilang bahwa merah itu ada sebuah riwayat merah itu adalah perhiasan apa? Setan. Nah, jadi ketika ulama memakruhkan menggunakan warna merah full. Lalu sebagaimana Nabi sendiri pakai pakaian merah, maka ditakwil, dialihkan maknanya. Merahnya itu hanya motifnya saja. Nah, kata ulama gitu, ditakwilnya tuh gitu. Yang pertama takwilnya merah yang Nabi pakai itu hanya motifnya doang. Jadi nggak full merah. Yang terlarang itu kalau full merah seperti pakaian pesulap merah itu makruh. Betul ini ya, karena full merah. Langsung aja lagi warna merah. Sekarang macam-macam. Ada ustaz oranye, ada ustaz hijau, ada ustaz kuning. Wah, orange aja jadi kan. Tapi alhamdulillah itu mungkin siasat dakwah lah alhamdulillah itu, maka nggak masalah itu. Semua berjuang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma maksud saya warna merah kalau full merah ini makruh. Jadi jangan pakai yang full merah. Kalau mau pakai yang warna merah pun ada warna lainnya. Nah itu baru nggak makruh. Mungkin ada warna putihnya, ada warna hitamnya, itu nggak makruh. Ini yang pertama. Takwil yang kedua, Nabi menggunakan warna merah ini untuk menunjukkan bahwa memakai pakaian merah nggak haram. Jadi hanya ingin menurunkan hukumnya yang tadinya terlarang, takutnya dianggap haram oleh sahabat. Akhirnya Nabi pakai warna merah, biar dia nggak haram. Maknanya larangannya hanya makruh, nggak sampai dapat dosa. Itu takwil yang kedua. Nah, takwil yang ketiga tadi bahwa merahnya itu hanya bentuk motifnya saja. Jadi bukan full merah ya. Dia pakai warna merah itu Nabi kurang senang. Jadi kata ada sahabat Nabi pakai warna merah, Nabi bilang apa ya? Ini nggak bagus gitulah Nabi kurang Nabi SAW katakan, nggak bagus. Kemudian berikutnya dari Sayyidina Abi Rimsah radhiyallahu taala anhu qala, aku melihat Nabi, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Nabi memakai dua kain hijau. Ada Nabi pernah warna hijau. Jadi enggak putih terus enggak. Nabi enggak begitu juga. Kadang-kadang pakai pakaian berwarna juga, enggak masalah. Nah, itu Bapak pakai warna merah sarungnya enggak apa-apa gitu karena ada kotak-kotaknya lah begitu maksudnya. Oh, ini setan itu enggak begitu. Enggak perlu begitu Bapaknya. Jadi ada kotak-kotaknya. Jadi enggak full warna merah. Sekali-kali pakai warna merah enggak jadi masalah. Tapi enggaklah juga merah bunga-bunga yang menjijikan juga kan ya kan bapak-bapak pakai bunga-bunga lagi kan. Nah, kadang-kadang warna hijau. Jadi kita kalau pakai warna hijau niatnya mengikuti Nabi dan tadi mengikuti ahli surga ya. An Qailah binti Makhramah, hadis berikutnya halaman 21. An Qailah binti Makhramah radhiyallahu taala anha qalat ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi, kata Sayyidina Qailah, wa alaihi
asmal mulayyatain. Aku melihat Nabi sedang mengenakan pakaian asmal itu kain yang gede, mulaah asalnya asmal itu dia pakaian yang asmal itu pakaian yang sudah lusuh asmal. Jadi pakaian yang enggak baru, enggak bagus amat, udah lama, pakaian yang udah lama. Mulai ini yang kedua pakaiannya itu besar, kainnya besar. Jadi atasan agak lusuh, bawahan juga lusuh. Sederhana saja. Kadang-kadang Nabi pakai pakaian yang baru, ya kadang-kadang kalau pakai Nabi itu nggak punya pakaian banyak, satu atau dua aja. Dan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi pun juga demikian. Makanya paling banyak kebanyakan sahabat itu punya pakaian cuma 2 helai ya. Jadi kadang ganti, nanti cuci satunya. Nanti sudah kering pakai, yang lalu satu cuci, begitu lebih kurang, hanya 2 helai. Jadi Nabi SAW nggak punya pakaian banyak, nggak kayak kita, lemari, boho, semuanya pakaian kita. Nabi pakai satu sampai lusuh, mulai ini yang besar menutupi semua badannya. Kanata bizakfaron. Kedua pakaian itu diwarnai. Kalau kita diwarnai dengan zakfaron, berarti warnanya oranye lah ya, kuning kemerah-merahan. Zakfaron itu kuning kemerah-merahan. Kalau Bapak pernah beli teh saffron, teh zakfaron itu ditaruh, terus jadi warnanya agak kuning kemerah-merahan, itu zakfaron. Nah, warnanya Nabi pernah pakai 2 kain atasan bawahan yang diwarnai dengan zakfaron, waqad nafadhu, yang karena udah lama jadi warnanya tuh udah agak luntur, sudah agak kurang, jadi nggak terlalu berkilau lagi warnanya. Kita habiskan dengan satu lap ini Pak ya. Jadi warnanya agak keoren-orenan. Nah, ini mungkin dari Ustaz oren ataupun juga ini. Jadi Nabi SAW pernah memakai pakaian yang berwarna kuning, zafaron lah intinya, berwarna zafaron, kuning kemerah-merahan, itu mungkin agak keoren-orenan itu. Tapi sampai lusuh. Jadi udah lama pakaiannya. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ilbasul bayat, pakailah pakaian putih khususnya hari Jumat. Kalau dalam kitab-kitab fikih kita disuruh pakai pakaian putih ketika hari Jumat. Nanti ketika hari Id, hari raya, pakai pakaian yang terbagus walaupun bukan warna putih, gitu ya Pak ya. Jadi pakai pakaian warna putih ini perintah Nabi, sunnah. Pakai putih, sunnah. Habis berisik, putih terus, nggak pernah pakai pakaian lain, yang putih aja. Dengan alasan siap mati maksudnya. Ini menganggap diri ataupun untuk mengingat kematian. Wa ilbasul bayat. Terus fa'innaha, alasan Nabi abhar wa atyab. Karena pakaian putih itu lebih bersih dan lebih bagus. Jadi Nabi suka juga warna putih. Satu warna hijau, ya Nabi pernah warna hijau karena surga, ahli surga. Putih Nabi bilang lebih bagus, atyab, lebih putih itu lebih bagus. Kata Imam Syafi'i, memakai pakaian warna putih ini menenangkan pikiran. Lebih tenang, nggak kacau gitu ya. Orang yang sering pakai warna putih itu lebih tenang pikirannya. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah, berilah kafan kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan pakaian warna putih. Jadi kalau misalnya kafannya mau warna pink, mau kayaknya biar cute, misalnya biar lucu gitu, silahkan, boleh, tapi tidak mengikuti sunnah. Jadi nggak wajib menggunakan warna putih, itu nggak wajib, tapi sunnah ya. Maka kita ketika kita sholat pakai warna putih, khususnya hari Jumat pakai warna putih, ini untuk mengingatkan kematian juga kepada kita. Ya, jadi pakai pakaian putih itu untuk mengingatkan kita akan wafat. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala, berkata Rasulullah SAW. Jadi jangan ada alasan nanti hari Jumat, tapi kan saya kerja, saya pakai seragam, saya sekolah, saya pakai seragam. Dan kenapa nggak bawa koko putih? Sebagaimana kita bawa jas hujan. Di motor kita ada jas hujan, bisa bawa.
Kenapa kita nggak bisa bawa koko putih atau sarung ketika kita sholat Jumat? An Aisyah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin. Rasulullah SAW pernah keluar dari rumah pada suatu pagi, dzata ghadat, suatu pagi keluar. Jangan ngedon aja di rumah ya, pagi-pagi keluar. Wa alaihi mirqun. Nabi SAW di atas beliau memakai mirq. Mirq itu kisah tawil wasir, kain yang lebar panjang. Nabi menggunakan baju atau pakaian, di antara pakaian Nabi itu mirq, selendang yang gede, luas dan panjang. Min sya'ar, daripada bulu. Dalam riwayat lain ini bulu, maksudnya bulunya tuh sudah sebahagian disamak, dihilangkan, sebahagiannya masih ada bulu untuk penghangat, ya kan? Aswad, berwarna hitam. Nah, jadi Nabi juga pernah pakai kain warna hitam, pernah nggak? Pernah juga. Nah, itu dia. Jadi pernah juga. Jadi warna hijau pernah, warna oranye agak kuning kemerah-merahan pernah, pakai warna agak corak merah pernah, warna putih memang perintah Nabi. Jadi kadang-kadang Nabi berwarna juga. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubatan rumiyah. Nabi memakai jubah Romawi. Romawi kalau dulu, kalau sekarang Turki, Itali, ya Eropa, Romawi. Jadi Nabi pernah pakai pakaian jubah Romawi. Dhayiqatul kumain, yang sempit lengan bajunya. Jadi sebagian lengan baju ada yang dikancingin ya. Nah, ini sempit lengan bajunya. Sampai kalau Nabi mau wudu itu nggak bisa disiksikan, nggak bisa dibuka, harus dibuka. Jubah. Kalau jubah itu yang belah, yang di depannya itu belah. Jadi pakainya kayak coat, kayak jas. Jubah. Jadi Nabi juga pernah pakai jubah. Dia pakai ulama-ulama kadang suka pakai jubah. Jubahnya jubah belah di depan, namanya jubah. Daripada mana? Romawi. Berarti maknanya kita pakai made in Amerika boleh nggak? Boleh. Nabi aja pakai jubah Romawi. Berarti maknanya kita boleh pakai pakaian yang dibuat oleh non-Muslim. Itu maksudnya. Karena jubah Romawi. Yang penting tadi ada standar-standar yang kita penuhi. Dhayiqatul kumain, sempit ininya. Jadi kadang-kadang ada yang senangnya tuh pakai yang ada kancingnya. Ini juga bisa diniatkan untuk ikut Nabi. Sempit ininya, lengan bajunya. Sampai Nabi itu kan dulu nggak pakai kancing. Kalau dulu Nabi sempit emang sempit. Jadi kalau mau wudu harus dibuka dari luar, dari dalam, baru wudu. Jadi nggak bisa disingsikan karena memang sempit. Ini beberapa riwayat-riwayat tentang pakaian-pakaian Nabi. Jadi nanti setelah ini kalau Bapak menggunakan kita sudah tahu, maka kita niat untuk amal dan sampaikan. Ketika kita memakai pakaian putih, niat ikut pakaian Nabi. Kita pakai jubah, kita niat ikut Nabi. Kita pakai gamis, kita niat ikut Nabi. Begitulah seterusnya, sehingga berpakaian kita pun dapat pahala dan jadi ibadah, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Ada 8 menit. Masya Allah, semangat sekali ya. Yang tua. Oh sama tuannya. Sweet kalau gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah baju ini, di lemari kita itu sangat banyak banget. Allah. Ini penanganannya seperti apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pakaian Nabi itu tadi kita sebutkan tidak banyak. Dan kebanyakan itu jadi kalau kita mau ngikut seperti baginda Nabi, pakaiannya hanya 2 atau 3. Selebihnya sedekah. Jadi kalau dapat baru atau baru beli lagi, keluarin. Jadi sehingga ya setidaknya meringankan hisab kita. Kalau kita nggak bisa 3 pun, ya yang seperlunya.
Misalnya warna tadi ada hijau satu ada satu pasang misalnya, biru udah ada, merah udah ada, ataupun juga oranye udah ada. Nah, berarti yang lebih-lebih daripada itu, kira-kira udah lama nggak kepake ataupun kita juga agak kurang suka tapi masih bagus bajunya, berikan kepada orang lain. Gitu. Itu lebih manfaat dan itu akan mensedikitkan hisab kita di hari kiamat insyaallah. Ya. Memotong habis rambut kepala dan kubis itu gimana? Memotong gundul maksudnya? Ya, kan gini ya, teman saya ini kan kebetulan Abri. beliau itu kan seperti itu jadi sama. Ini kan tinggi sebenarnya tinggi kayak nabi yang rambut banyak, tapi nggak bisa kan? Kalau satpam tuh emang nggak boleh ya? Ya kan nggak boleh gondrong. Kalau nggak boleh gondrong ya. Ya jadi begini Pak. Pengen juga seperti Nabi rambutnya gondrong. Ada sebagian ulama seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Rotib Al-Haddad, wali, kata beliau, saya sudah mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi. Sepanjang hidup berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, walaupun sekali, 2 kali, pokoknya pernah saya amalin sunnah-sunnah Nabi, kecuali satu saja yang belum, gondrongin rambut. Nah itu maksudnya, kata beliau tuh begitu, menggondrongkan rambut. Tapi akhirnya ketika di akhir usia rambut beliau gondrong. Nah jadi ujung-ujungnya bisa juga mengamalkan itu di akhir usia. Jadi niat saja dulu. Kalau sekarang terbentur dengan pekerjaan seperti kan polisi, tentara, nggak boleh pakai jenggot kan. Memang, tapi udah tahu fadilah jenggot, Nabi SAW kata pakai janggut tebal dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau yang penting niat aja dulu, karena terbentur dengan profesi dan pekerjaan nggak masalah. Nanti di akhir usia pokoknya saya niat akan punya janggut nantinya, insya Allah tetap dapat pahala. Adapun menggundul, Sayyidina Ali pun gundul, jadi nggak jadi masalah. Maksudnya gundul itu nggak seperti kita sekarang ini, nggak masalah. Potongan seperti biasa. Itu tidak berarti makruh atau menyalahi sunnah Nabi, tidak. Jadi Sayyidina Ali dulu menggundul, kata beliau, saya ini rajulun kuntu rajulan madza, saya suka keluar air madzi. Jadi kalau tegang sedikit sama istri, enggak ngapa-ngapain juga, tapi keluar cairan. Kalau orang tegang itu seperti syahwat, tapi nggak sampai puncak, tuh ada cairan namanya madzi. Nah Sayyidina Ali sering keluar itu, gitu, gampang keluar itu maksudnya. Jadi saya nanya kepada Nabi, minta tolong kepada sahabat Nabi yang lain karena malu nanya langsung ke Nabi, maka beliau suruh sahabat Nabi yang lain untuk bagaimana ini kondisi saya. Jadi kata Nabi hanya cukup mencuci kemaluan. Nah tapi kata Sayyidina Ali, saya ini takut juga kalau mandi junub, takut ada bahagian yang nggak kena air. Karena sebab Nabi bilang orang yang mandi junub kemudian masih tersisa junubnya, Allah akan azab, Allah akan siksa yang bagian yang nggak kena mandi air junub tadi itu. Nah jadi kata Sayyidina Ali, karena saya takut, saya gundul rambut saya potong habis biar tidak menyusahkan ketika mandi junub. Jadi nggak masalah kalau seandainya potong rambut. Tapi kadang-kadang pun juga setengah kuping, kadang-kadang sekuping, kadang-kadang seleher, kadang-kadang sebahu. Kemarin riwayat-riwayatnya sudah kita baca, itu beberapa riwayat rambut Nabi. Tapi orang yang rambut pendek nggak masalah. Cuma begini Pak, yang masalah adalah yang dilarang Nabi mencukur namanya koza. Koza itu, jadi Nabi pernah ada anak kecil dicukur sama bapaknya, atasnya enggak. Atau sebagian dicukur, sebagiannya enggak. Ya seperti mungkin anak pang apa segala macam, digundul, botak, atasnya enggak, kayak gitu. Ya yang kayak gitu namanya koza. Nabi bilang itu hukumnya makruh, nggak sampai haram memang. Nabi SAW melarang jangan sampai koza. Nabi SAW bilang, ya ima ihlik kullah au utrukhu. Kalau mau gundul semuanya silakan. Kalau mau dipotong, potong semuanya atau dibiarkan semuanya. Jadi jangan sebagian botak, sebagian ada. Tapi kalau hanya memendekkan kayak kita sekarang ini, bukan botak tapi memendekkan aja, ya itu nggak masalah, itu nggak makruh, insya Allah nggak termasuk koza. Adapun kumis kan tadi nyanyi kumis ini sebagian riwayat Nabi SAW memotong saja pakai siwak, digunting pakai
gunting. Jadi yang penting kumis itu sunnahnya kita potong tidak yang menutupi bibir. Nah, dipotong. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi biar nggak semuanya. Ini riwayat. Ada juga riwayat Nabi dalam hadis ahfush syawarib, ahful liha wa ahfush syawarib. Hendaklah kamu membiarkan jenggot tumbuh dan menghilangkan kumis. Ada riwayat ahfu, menghilangkan kumis. Jadi ada dua riwayat, ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama mengenai kumis, ada sebagian yang hanya memotong saja, dan itu perintah Nabi asalnya, khusus syawarib, hanya motong, jadi nggak dihilangin semua. Ada sebagian ulama yang menganjurkan seperti yang seperti ini. Jadi hilang semuanya kumisnya. Itu juga ada perintah Nabi, pendapat Imam An-Nawawi. Jadi maknanya boleh dua, memotong atau menghabiskan semuanya. Sunnah hukumnya. Justru malah kalau untuk gundul itu mubah hukumnya. Bapak silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustaz. Kalau misalkan jamaah kebetulan tidak memakai peci, pas kebetulan itu apakah itu melanggar sunnah? Ya. Kalau dia pada saat di masjid. Oke. Ya, masalah peci ya. Peci itu kolansuah ataupun juga peci. Ini apakah hukumnya sunnah atau tidak? Hukumnya sunnah. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, orang yang sholat dianjurkan, disunahkan untuk pakai pakaian sempurna. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hendaklah kalian pakai perhiasan kalian ketika masuk masjid. Jadi kata Imam An-Nawawi, selayaknya ketika kita sholat kita sempurna memakai peci, kopiah, memakai imamah, apalagi untuk yang ulama. Imamah itu lilitan yang di atas kepala, pakai gamis, pakai jubah, pakai celana sirwal, celana panjang dalamannya, pakai sarung, itu sempurnanya, tambah pakai selendang. Jadi berapa pakaian itu sudah tuh? Peci, lilitannya lagi 2, kemudian dalaman gamisnya 3, dalaman sarungnya 4, tambah celana lagi, dalam celana lagi. Jadi kalau sarung doang khawatir nanti ada sesuatu yang itu ya jadinya. Kemudian jubah lagi tambah ini selendang. Nah, jadi kurang lebih ada 6 atau 7 pakaian disunahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini diambil dari hadis-hadis tadi. Nah, jadi kalau nggak pakai peci apakah hukumnya makruh? Nah, ini tidak. Gitu ya, tidak sampai hukumnya makruh, tidak sampai. Namun kurang adab saja. Kurang sopan, tapi nggak sampai makruh atau sampai lagi haram, enggak, cuma kurang adab. Yang Nabi larang itu sampai terbuka ini, la yusalliyanna ahadukum wa huwa kashifu atiqaihi au kama qala Nabi SAW. Jangan kalian sholat dalam keadaan bahunya terbuka. Jadi pakainya cuma ini. Dulu sahabat saking nggak punya bajunya apa, satu kain ya buat atasan dan bawahan. Jadi kayak apa itu kan? Ya gede begini. Kemudian mungkin kayak pakai kemben atau pakai itu ya lebih kurang. Nah, Nabi larang itu jangan di sini. Ini tetap ditutup. Bahunya ditutup. Begitu lebih kurang. Nah, jadi tidak sampai kepada makruh tapi tidak kurang sopan lah kalau seandainya ini. Tapi baiknya kita pakai peci yang dilipat. Nanti kalau seandainya kita sudah selesai sholat kita lipat lagi, masukkan lagi dalam kantong atau motor. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.